Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kultum yang berisi keutamaan bulan Ramadan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita menuju jalan yang lurus dan jalan yang benar, serta yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adalah hak Allah pribadi untuk memuliakan suatu waktu atas waktu lain, suatu hari atas hari lain, atau suatu bulan atas bulan lain. Misalnya, Allah memuliakan bulan Ramadan atas bulan-bulan lain. Tentu ketika Allah memuliakan sesuatu itu, karena di dalamnya terdapat kemuliaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lainnya. Dengan memiliki pemahaman demikian, kita akan mampu meningkatkan kepekaan diri untuk menanggapi berbagai keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini, Allah telah menebarkan berbagai keutamaan dan karunia kepada hamba-hambanya yang beriman. Di antaranya, keutamaan tersebut adalah dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, serta dibelenggunya setan-setan. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi Allah. Allah mewajibkan kepadamu berpuasa di dalamnya. Pada bulan ini, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis ini memberikan pengertian bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, berbagai pintu awal kebaikan terbuka lebar. Semua orang beriman mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Karena selain pintu kebaikan terbuka, Allah pun menolong hambanya dengan memenjarakan para penggoda utama, yaitu syaitan. Kalau di luar Ramadan, setan dapat dengan leluasa melancarkan serangannya dengan berbagai godaan dan tipu daya. Maka, di bulan yang suci ini, gerakan setan tertahan dengan izin Allah. Walaupun pada bulan ini masih ada yang berbuat maksiat, bisa saja itu muncul dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Karena hawa nafsu jika tidak dikendalikan dan dengan landasan keimanan dan kejernihan hati, maka ia cenderung mendorong manusia kepada perbuatan yang busuk. Quran Surat Asy-Syams 8-10. Keutamaan lain yang hanya ada di bulan Ramadan adalah adanya 5 keutamaan khusus untuk umat Muhammad, sebagaimana sabda Rasulullah, umatku pada bulan Ramadan diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Para malaikat memohonkan ampun bagi mereka sampai mereka berbuka. Allah Azza wa Jalla setiap hari menghiasi surganya, lalu berkata kepada surga, hampir tiba saatnya para hambaku yang saleh dibebaskan dari beban dan derita mereka menuju kepadamu. Pada bulan ini, para jin yang jahat diikat sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya. Dan diberikan ampunan untuk umatku pada akhir malam. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah itu pada Lailatul Qadar? Jawab beliau, tidak. Namun orang yang beramal tentu diberi balasannya jika menyelesaikan amalnya. Hadis riwayat Ahmad, isnad hadis disebut dhaif. Dan di antara bagiannya ada nas-nas lain yang memperkuatnya. Yang terakhir, dan ini sudah sangat populer, yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar yang kebaikannya sama dengan 1000 bulan, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 3. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita hitung kurang lebih setara dengan 83 tahun. Itu merupakan jangka waktu yang belum tentu kita semua bisa mendapatkannya, karena rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW adalah 60-70 tahun. Melihat berbagai keutamaan yang Allah janjikan kepada bulan Ramadan, maka sudah sepatutnya sebagai umat Nabi Muhammad yang masih diberi kesempatan umur sampai bulan Ramadan ini,
mampu bersyukur dan memaksimalkan seluruh kesempatan yang ada untuk menumpuk investasi amal di akhirat, dari mulai berzikir, sedekah, iktikaf, menolong sesama, dan qiyamul lail. Semua itu dilakukan untuk mencari ridho Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mencari keridhaan Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.